Selamat bertemu kembali di channel Belajar Manajemen Yuk. Kita akan lanjutkan materi tentang Risk Based Organizational Management di sini Hub. Ya, akan melanjutkan yang sebelumnya telah disampaikan tentang manajemen risiko, dan kita membahas tentang untuk memahaminya kita melihat tentang peristiwa risiko, dan sebelum kita sudah bahas di bagian 1 tentang peristiwa Brexit 2016, ya, peristiwa kemacetan parah pada mudik tahun 2016 yang disebut dengan Brexit 2016. Dan kita masuk bagian 2 ke 1-2, sub bagian 1-2, kelanjutan dari sub bagian 1-1. Kalau sebelumnya kita sudah bahas tentang fakta yang ada, kita lihat apa sih yang menjadi penyebab peristiwa macet Brexit 2016 tersebut. Adanya penumpukan kendaraan di persimpangan gerbang tol Brebes yang bertemu dengan arus kendaraan yang keluar dari tol dengan kendaraan yang datang dari arah Cirebon. Jadi di jalur arteri Pantura. Jadi dua jalur kendaraan dari arteri dari arah Cirebon bertemu dengan kendaraan dari jalan tol yang juga dari arah Cirebon maupun dari Jabodetabek. Bertemu di sesudah pertigaan lampu merah. Berikutnya adalah pihak kepolisian gagal mengantisipasi lonjakan volume kendaraan yang datang secara serentak pada arus mudik 2016 ini. Jadi begitu parahnya kendaraan yang banyak yang lewat, tapi polisi belum siap mengantisipasinya. Berikutnya adalah waktu libur semua berbarengan. Mulai tanggal 2 Juli atau 1 Juli malam sudah mereka merasa sudah mulai libur. Baik PNS, baik swasta, semuanya membludak ya pada bersamaan berkendaraan menuju pulang mudik, khususnya ke arah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Berikutnya adalah pembangunan yang belum sempurna, ya, dengan ditambah dengan ketidaksiapan pemerintah mengantisipasi warga yang cenderung memilih jalan tol sebagai jalur utama. Sudah menjadi kebiasaan, kita kalau udah masuk jalan tol pasti lancar, karena tidak bertemu dengan lampu merah ataupun kendaraan lokal, angkutan kota, pasar tumpah, dan sebagainya. Ya, pasti nyaman lewat jalan tol. Dan pada waktu peristiwa ini semuanya lewat jalan tol dominan, karena yang jarak jauh Jawa Tengah, Jawa Timur pasti akan mempergunakan jalan tol. Berikutnya, keinginan masyarakat untuk mudik terlalu besar. Ya, pasti karena memang mudik itu kesempatan setahun sekali kumpul dengan keluarga, ya pasti mereka memanfaatkan waktu mudiknya. Diperparah oleh hampir semua pemudik memilih menggunakan jalur tol ini. Ya. Sehingga kapasitas tol tak bisa menampung volume kendaraan yang tinggi. Kemacetan horor itu pun tak terelakkan. Nah, ini kita rangkum penyebab peristiwa macet Brexit 2016 kenapa saja. Pertama, volume kendaraan tinggi. Berikutnya ada antrian pembayaran di gerbang tol, ya, karena pakai manual, ya. Kendaraan berhenti di bahu jalan. Nah, ini juga jadi menghambat, ya. Jadi tidak bisa menambah kapasitas jalur kendaraan. Kepadatan kendaraan di rest area. Ya, ini juga menyebabkan kemacetan. Orang pingin mau istirahat, mau mau tidur sejenak, ya, mau buang ke toilet, mau buang air ke toilet, mau cari makan, rest area, dan ini stuck. Berikutnya kepadatan kendaraan di stasiun pompa bensin, ya karena semuanya gerak di jalan tol, stasiun bensin hanya ada di rest area, stuck juga. Ya, mereka antri untuk masuk ke stasiun pompa bensin. Berikutnya adalah antara pertemuan kendaraan dari jalur tol dan jalur Pantura, ya. Dan ini dua-duanya padat, ketemu di lampu merah pertemuan jalur tol dan Pantura terjadi kemacetan. Pasar tumpah, walaupun diantisipasi tidak ada pasar tumpah, tapi tetap 1-2 apalagi lebaran, ya orang banyak belanja, ya. Ini pasar tumpah pasti banyak di jalur Pantura. Warga meminta-minta di tepi jalan, ya ada mungkin kita melihat, ya. Berikutnya adanya persimpangan jalan. Nah, ini persimpangan jalan untuk khususnya di jalur arteri ini juga menjadi penyebab terjadinya kemacetan di jalanan. Dan pada saat itu kan jalan tol hanya sampai batas ke Brebes. Setelah Brebes pasti lewat jalan arteri menuju Jawa Tengah, Semarang, Solo, Jogja maupun ke Jawa Timur, ya. Oke. Berikutnya kendaraan terpusat di jalan tol. Ya, akibat euforia memanfaatkan jalan tol yang tembus hingga Jawa Tengah. Yang biasanya sampai Pejagan, Brebes hingga jalur non tol tidak dilirik. Pintu keluar tol untuk menghindari kota Brebes hanya ada satu di Brebes Timur yang dikenal Brexit. Sekeluar dari tol bertemu dengan arus kendaraan di jalur arteri non tol Pantura. Nah, ini kemacetan. Berdasarkan evaluasi, pemerintah mengakui, ya,
telah melakukan kesalahan dalam memperkirakan atau memprediksi kemacetan arus mudik di jalan tol baru Pejagaan Brebes, Jawa Tengah. Sehingga terjadi kemacetan panjang di jalan tersebut. Jadi salah antisipasi, salah perhitungan, salah analisis, mungkin datanya tidak akurat. Ya. Pemerintah telah membahas berbagai usulan pada saat rapat kabinet. Ya. Salah satunya contohnya adalah usulan Wapres untuk menjual karcis tol di satu pintu, sehingga pintu tol bebas dilewati oleh pengendara. Jadi tidak perlu ada pintu masuk tempel dan pintu keluar tempel. Inginnya pintu masuk aja tempel sekaligus langsung keluar nanti di Brebes, tidak perlu tempel lagi. Berikutnya adalah usulan memberlakukan nomor kendaraan ganjil dan genap dalam melakukan perjalanan mudik. Pada saat itu belum ada. Di tahun 2016 belum ada pemberlakuan kendaraan nomor plat ganjil dan genap di jalan tol, belum ada. Oke. Berikutnya adalah volume kendaraan yang meningkat drastis, ya, dan tidak mampu dikendalikan oleh pemerintah. Ya, jadi belum ada antisipasi risiko terburuk dan tidak ada pemberitahuan dari otoritas berwenang mengenai kondisi ini. Volume kendaraan bertambah ditunjang dengan pemberlakuan pembayaran tarif dari gerbang tol Cikarang Utama hingga Brebes Timur, ya, yang hanya 3 pintu, Cikarang Utama, Palimanan, dan Brebes Timur. Akibatnya kendaraan meluncur dengan sangat cepat dari Jakarta, namun tersendat karena menempuh menjelang Kabupaten Cirebon dan Brebes. Kenapa? Mereka harus bayar tol, dan pada saat itu masih manual, jadi memperlambat. Ya. Kedua, loket pembayaran di tol Brebes Timur juga tidak mampu mengantisipasi membeludaknya pemudik. Ya. Pembayaran tol dengan cara manual membutuhkan waktu minimal 3 menit. Ya, harus menghitung kembalian. Ya. Belum lagi ketika keluar dari tol, kendaraan pemudik bertemu dengan arus jalan nasional Pantura yang juga sama-sama macet. Ya, maka jadilah peristiwa Brebes dan Tegal menjadi kuburan kemacetan yang menyeramkan. Berikutnya adalah libur dan cuti bersama Lebaran 2016 yang cukup panjang, ya, yang justru menyulitkan dalam pengaturan arus mudik. Ya, hampir semua pemudik berpikiran sama pulang ke kampung halaman lebih awal, agar tidak terjebak kemacetan dan bisa beristirahat di desa mempersiapkan Lebaran. Ingin sebelum tanggal 6, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5 ingin sudah nyampe ke kampung halaman. Minimnya antisipasi pemerintah terkait kemacetan di jalan tol, ya. Jadi kontingensi plan-nya pada saat itu belum siap. Apa yang harus dilakukan dengan kemacetan ini? Ya. Jadi ini belum ada misalnya kebebasan keharusan membayar tarif tol untuk menghindari risiko yang lebih buruk, ya. Dan di jalan tol baru tentu minim fasilitas karena berada di tengah-tengah sawah dan ladang penduduk, ya. Jadi belum ada fasilitas yang memadai karena baru diresmikan, ya, dari Pejagan ke Brebes. Tidak ada rumah makan, toilet, tempat istirahat, stasiun pengisian bahan bakar yang memadai, ya. Oke. Berikutnya adalah pemudik terbius dengan janji pemerintah mengatakan perjalanan dari Jakarta ke Brebes Timur akan lancar dan nyaman. Ya, benar. Kalau karena kita di jalan tol, ya. Tapi yang jadi masalah adalah bersamaan waktunya dan sekeluarnya dari Brebes Timur itu yang jadi masalah. Ya. Berikutnya adalah tidak adanya rekayasa lalu lintas di exit tol Brebes membuktikan pengolahan arus mudik tidak sesuai harapan. Jadi kalau di jalan tol oke, lancar. Tapi mau keluar dari Brebesnya ini, keluar ke kota Brebes, nah ini belum ada rekayasa bagaimana mengaturnya. Nah ini, jadi antisipasi, mitigasi plan-nya belum ada. Berikutnya, ke depan perlu pengaturan jadwal kepulangan pemudik agar tidak membludak di jalan raya. Ya. Antisipasi perlu dilakukan terkait pengaturan arus kendaraan. Ya. Jadi menggunakan bagaimana penggunaan jalan nasional, jalan arteri. Ya. Berikutnya 7 buah atau seluruh gerbang tol dari Jakarta hingga Brebes Timur difungsikan sebagaimana mestinya. Nah ini tadi sudah disinggung tentang bertemunya jalur kendaraan tol dengan arteri, ya, yang mengarah ke Semarang. Berikutnya adalah kendala dengan BBM, sehingga ya akhirnya apa, kendaraan yang jalan tol jadi macet, jadi mogok. Ya. Keluar Pejagan mencari pompa bensin sama macet juga, terjadi antrian panjang. Ya. Jadi kemacetan itu di Pejagan dan Brebes Timur. Ya. Jadi masih di daerah Jawa Tengah, berbatasan dengan Jawa Barat. Jadi secara umum penyebab kemacetan kenapa? Tingginya volume kendaraan, tidak tertibnya pengguna jalan, ya pasti karena mereka udah lelah, pingin secepatnya pulang sampai rumah. Ya. Berikutnya antrean di pom bensin setelah Brexit, ya di jalan arteri. Nah itu juga menyebabkan jalan arteri juga terjadi kemacetan panjang. Pasti ngantri di sisi jalan.
juga di kota Brebesnya padat. Dan satu lagi, ternyata banyak hal yang berada di luar dugaan kita di lapangan. Jadi ini data-data ini belum lengkap, sehingga daya antisipasinya tidak bisa, punya alternatif-alternatif solusi untuk menangani kemacetan ini. Jadi banyak di luar dugaan, ya. Jadi karena memang ini sesuatu yang mungkin sesuatu yang belum pengalaman ya, dengan volume yang cukup besar seperti ini, ya. Oke. Awalnya terpikir bahwa dengan jalan tol sudah beres kemacetan ini ya, kelancaran, eee, arus mudik itu bisa teratasi ya, tapi ternyata tidak. Nah, dari pembelajaran peristiwa macet Brexit 2016 bahwa tujuan perjalanan mudik tidak tercapai seperti tadi kita dengan orang berkendaraan pribadi nyaman, selamat sampai tujuan ya, tepat waktu dengan biaya yang, wajar, tidak tercapai. Belum semua hal yang bakal bisa menjadi penyebab kegagalan kegiatan telah teridentifikasi dengan akurat dan lengkap. Seperti tadi, banyak yang tidak terduga, ya, banyak yang tidak terperkirakan, ternyata terjadi. Akibat identifikasinya kurang akurat dan lengkap, maka analisis permasalahan dan solusinya menjadi kurang akurat. Pasti. Data kurang lengkap, identifikasinya kurang lengkap, pasti solusi yang diberikan pasti ya tidak akurat dan tidak lengkap. Berakibat kurang menjawab permasalahan dengan lengkap. Solusi permasalahan mudik tahun sebelumnya memunculkan permasalahan baru pada tahun berikutnya. Seperti tadi, tahun sebelumnya ingin jalan tol diperpanjang, sudah diperpanjang sampai ke Brebes, tapi memindahkan kemacetan ke Brebes. Ya, ini. Jadi dengan promosi jalan tol jadi lancar, nyaman, tapi memunculkan permasalahan baru, orang menjadi berlomba-lomba masuk ke jalan tol, gunakan jalan tol bersamaan waktu, ya. Walaupun masing-masing penanggung jawab telah mengidentifikasi kemungkinan penyebab kegagalan dan menyiapkan rencana penanganan, namun penanganan tidak berhasil karena kurang dilakukan secara terkoordinasi, saling informasi. Nah, tinjauan dari sudut manajemen risiko, tujuan dari kegiatan telah diidentifikasi namun tujuan kegiatan tidak tercapai. Kemungkinan gangguan yang dapat menimbulkan tidak tercapai tujuan dari kegiatan telah diidentifikasi. Dampak dari kemungkinan gangguan yang dapat muncul telah diidentifikasi. Namun, ya, identifikasi kemungkinan gangguan dan kemungkinan dampak belum dilakukan dengan baik, belum akurat, dan belum lengkap. Karena memang belum punya pengalaman sebelum-sebelumnya. Sehingga analisis dan rencana penanganan atas kemungkinan gangguan dan kemungkinan dampak menjadi tidak akurat dan tidak lengkap. Nah, itu saudara sekalian, kita selesai menguraikan tentang bagian pertama ya, tentang bagaimana peristiwa Brexit 2016 dan menjadi pembelajaran ya. Berarti ditinjau dari manajemen risiko bagaimana kita butuh data yang lengkap untuk bisa kita mengantisipasi apa-apa yang bakal terjadi. Sampai ketemu lagi di bagian kedua. Ya, kita lanjutkan di bagian kedua. Terima kasih.